Jadi materinya adalah strategi komunikasi dengan orang berkebutuhan khusus. Ya, jadi kemarin kan kita kan waktu praktikum kan prakteknya dengan orang normal ya. Jadi orangnya normal, tidak mempunyai kelainan, misalnya pendengaran ya, mungkin ya usia lanjut. Jadi kemarin kita praktikumnya itu asumsinya adalah pasiennya adalah orang normal. Jadi sekarang saya akan bahas ya, asumsinya adalah pasien yang berkebutuhan khusus. Ya. Berkebutuhan khusus itu apa? Macam-macam ya, misalnya orang yang usianya lanjut, ya. Kemudian orang yang penyandang disabilitas atau cacat. Ya. Kemudian pasien yang mempunyai penyakit yang parah ya, atau terminal, pasien. Dan pasien yang terkena penyakit AIDS atau terinfeksi AIDS. Kemudian pasien dari psikiatri atau pasien gangguan jiwa. Ya. Itu nanti akan kita bahas itu. Kemudian ada juga pasien yang apa namanya itu low head literasi. Ya, jadi orangnya tidak bisa komunikasi dengan baik. Itu adalah orang-orang yang mempunyai kebutuhan khusus. Ya, jadi kita caranya komunikasi juga harus spesifik, ya. Tidak bisa disamakan dengan komunikasi dengan orang normal. Ya. Kemudian untuk pengantarnya ya, jadi komunikasi farmasi itu ya tidak selalu mudah ya seperti yang kemarin kita praktikumkan. Kemarin kan mudah-mudah aja kemarin. Kita bicara dengan pasien yang kondisinya normal. Tidak selalu itu terjadi nanti kalau di lapangan. Tidak semua pasien itu mudah diajak berkomunikasi. Tidak semua pasien itu bisa diajak bicara. Dan tidak semua pasien itu tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Nah, kemudian ada beberapa kondisi khusus ya, mungkin 10% ya. Pasien yang mempunyai gangguan ya dalam komunikasi. Nah, kondisi-kondisi seperti ini memerlukan strategi yang khusus ya. Memerlukan strategi yang khusus ya, unik ya. Untuk menumbuhkan komunikasi yang efektif. Nah, itu adalah sebagai pengantar ya, sekali lagi. Kemudian yang pertama adalah orang usia lanjut. Ya, jadi orang usia lanjut itu jumlahnya cukup banyak di rumah sakit ya. Jadi jumlahnya cukup banyak ya. Biasanya mereka kontrol ke dokter tertentu ya, misalnya dokter geriatri ya. Jadi di rumah sakit itu ada dokter spesialis geriatri atau geriatri. Nah, dokter spesialis geriatri ini biasanya pasiennya adalah orang yang umurnya di atas 65 tahun. Jadi 65 tahun itu adalah orang yang geriatri itu umurnya di atas 50 tahun ya, atau orang usia lanjut. Nah, bagaimana dengan orang yang usia lanjut ini ya? Orang yang usia lanjut ini selalu bertambah ya di mana-mana termasuk di Indonesia karena usia harapan hidup juga semakin bertambah. Bahkan di negara-negara besar ya itu sampai 30%. 30% resep-resep itu ya, atau persepan itu dikonsumsi oleh orang yang usianya lanjut. Jadi 30% resep itu adalah resep untuk orang usia lanjut. Dan 40% dari obat-obat bebas ya, yang dijual itu pembelinya adalah orang usia lanjut. Ini data-data di Amerika. Jadi oleh karena itu ya kita harus konsen terhadap penanganan pada orang yang usia lanjut karena jumlahnya cukup besar. Ya. Jumlahnya kalau di Amerika 3 sampai 30%, mungkin kalau di Indonesia cukup banyak juga ya walaupun tidak sampai 30%. Apa yang menjadi konsen orang yang usia lanjut? Pertama adalah kemampuan belajar atau reading. Nah, orang-orang yang mempunyai orang yang usianya lanjut itu, ya, kadar dopaminnya itu sudah berkurang, ya, sehingga mereka tidak bisa belajar secepat kita. Ya.
mereka belajar lebih lambat dari orang-orang yang usianya lebih muda. Karena memang secara alamiah mengarah ke kondisi pikun. Ya. Mereka mampu, ya di sini dijelaskan, mereka itu mampu untuk belajar, tapi kecepatan pembelajaran itu lebih rendah. Jadi ini yang harus kita mengerti. Ya. Jadi kita harus mengerti bahwa orang usia lanjut itu belajarnya lambat. Sehingga kalau kita memberi informasi tentang obat, ya tidak boleh informasinya itu cepat-cepat itu nggak boleh. Harus disesuaikan dengan kondisi mereka. Ya, karena mereka adalah orang yang pembelajar yang lambat. Nah, kemudian untuk strateginya, ya ini diceritakan ya, untuk strategi komunikasi dengan orang yang usia lanjut, ya, adalah memberikan informasi jangka pendek, ya. Jadi memberikan informasi jangka pendek. Jadi informasinya itu pendek, jangka pendek. Lingkupnya kecil, jadi jangan langsung diberi informasi yang banyak. Jadi ini ya, ini strateginya adalah kita memberi informasi yang singkat, ya, yang singkat, tidak banyak, ya. Ya, jadi misalnya kita memberi informasi tentang obat, tentang insulin misalnya, ya gitu informasinya tidak usah terlalu banyak, tapi yang pendek. Itu yang pertama strateginya. Kemudian yang kedua strateginya adalah memperbanyak feedback. Ya ini ya. Jadi memperbanyak feedback. Jadi kita memberi informasi sedikit, ya kemudian ditanyakan apakah Bapak Ibu sudah paham. Nah, jadi jangan seperti kalau kita praktikum, kemarin kita praktikum ngomong sampai panjang ya, sampai ada 7 poin kita ngomong. Itu nggak boleh. Kalau orang usia lanjut mungkin 1 poin disuruh ngulang. Ya, mungkin ini aturannya 3x1 terus disuruh ngulang. Kemudian ini setelah makan disuruh ngulang lagi. Ya. Kemudian ini dihabiskan disuruh ngulang lagi. Jadi tidak boleh informasi itu diberikan sekaligus. Ya. Ini namanya adalah short term. Ya, short term itu adalah singkat, ya, jangka pendek. Ya. Jadi sekali lagi untuk orang usia lanjut itu dari 2 strategi. Yang penting pertama adalah informasinya itu pendek, ya, tidak boleh panjang. Kemudian langsung disuruh feedback, ya, disuruh feedback. Ya. Jadi seperti itu strateginya ya. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang pembelajar yang lambat. Ya, kemampuan belajarnya lebih lambat dibanding dengan orang yang usianya lebih muda. Kemudian yang kedua adalah kita harus memperhatikan ya untuk orang usia lanjut itu ada perbedaan generasi. Ya, ada perbedaan generasi. Saya ulangi ya, ada perbedaan generasi. Jadi orang yang usia lanjut itu mereka hidup ya itu mungkin lebih dari 20 tahun di atas kita ya. Kalau mungkin Anda dengan orang tua Anda itu mungkin dianggap namanya gap ya, ada gap. Ya. Sehingga itu harus kita mengerti ya. Jadi mereka itu pengetahuannya berbeda dengan zaman sekarang. Ya, anak-anak zaman sekarang itu sudah berbeda. Sehingga persepsinya terhadap sesuatu itu berbeda dengan kita. Dan kepercayaan mereka juga berbeda ya. Saya ulangi ya. Orang yang usia lanjut itu berbeda generasi dengan orang yang usianya masih muda ya. Mungkin usianya selisih 30 tahun ya dengan Anda. Jadi menyebabkan terjadinya persepsi yang berbeda atau kepercayaan yang berbeda. Seperti itu ya, itu yang harus diperhatikan ya. Mungkin orang zaman dulu itu lebih percaya dengan obat-obat tradisional contohnya ya, dibanding dengan obat-obat modern, sehingga untuk memberitahu obat ya, informasi tentang obat itu mungkin tidak gampang ya, mungkin mereka akan cenderung menolak ya. Contohnya diberi informasi tentang antibiotik harus dihabiskan, mungkin mereka akan cenderung menolak karena yaitu ya ada perbedaan generasi, di mana zaman dulu itu orang belum seperti sekarang. Nah itu yang kedua ya, adalah perbedaan generasi ya. Sehingga menyebabkan perbedaan persepsi ya, dan perbedaan nilai-nilai. Kemudian
faktor psikososial ya, ini juga harus diperhatikan ya. Di sini dikatakan bahwa orang yang mempunyai orang yang usianya lanjut itu ya, mempunyai pengalaman ya yang lebih ya, dibanding dengan kita, lebih banyak dibanding dengan kita. Ini mungkin juga harus diperhatikan. Ya. Kemudian orang yang usianya lanjut ya adalah orang yang mempunyai apa namanya itu penglihatan yang lemah. Ya. Jadi orang yang usia lanjut itu yang ada penglihatannya itu lebih lemah dibanding dengan kita. Sehingga ya di sini orang yang usia lanjut itu strateginya adalah diberi, kalau kita ngasih brosur ya strateginya ya atau tulisan itu yang besar ya tulisannya. Jadi mungkin kemarin kita membuat brosur ya mungkin ya, tapi brosurnya kecil-kecil tulisannya itu tidak sesuai untuk orang usia lanjut. Di sini diberikan petunjuk ya agar kita menggunakan huruf yang besar ya di sini. Kemudian yang lain-lain adalah orang-orang yang usianya lanjut itu kemampuan membedakan warnanya juga lemah. Ini juga ada penekanan ya. Jadi usahakan agar gambar yang atau brosur yang kita buat itu tidak terlalu kontras ya. Gambarnya tidak menyolok gitu ya. Jadi gambarnya memilih pilihan warnanya itu yang tidak menyolok ya. Jadi untuk orang usia lanjut itu ya karena visinya penglihatannya beda dengan kita ya, yang masih muda itu yang pertama adalah gunakan huruf yang besar ya. Yang kedua adalah gunakan warna-warna yang tidak menyolok ya, tidak tajam. Karena itu mengganggu penglihatan mereka. Kemudian yang ketiga, ketika kita memperlihatkan brosur ya atau tulisan pada mereka, usahakan cahaya yang ada di ruangan kita itu benar-benar terang ya. Itu membantu orang usia lanjut untuk mengenali huruf yang kita tulisan yang kita informasikan. Yang kedua, yang keempat adalah pendengaran ya. Jadi pendengaran tentunya mereka juga berkurang ya. Selain penglihatan, pendengaran juga berkurang. Jadi orang yang usia lanjut itu mempunyai hearing impairment ya atau kemampuan mendengar yang berkurang. Sehingga tentunya kalau kita ngomong juga tidak bisa sempurna dipahami ya, karena pendengaran yang kurang. Bahkan di sini dikatakan kemampuan mendengarnya itu bisa berkurang sampai 50%. Ya, jadi cukup signifikan. Sampai 50%. Nah, orang yang pendengarannya berkurang ya pada orang-orang usia lanjut itu akan menyebabkan mereka itu cenderung menarik diri ya, dari pergaulan. Jadi ini yang menjadi concern kita ya adalah pendengaran. Jadi hampir dipastikan kalau kita mempunyai pasien yang usianya lanjut, hampir dipastikan pendengarannya itu berkurang, yang harus dipastikan. Nah, di sini dikatakan juga ya, orang yang usianya lanjut itu mungkin mendengar ya apa yang kita bicarakan, ya, tetapi tidak mampu memahami. Ya, jadi dia mendengar ya apa yang kita informasikan, tapi tidak mampu memahami. Jadi pendengaran orang usia lanjut itu seperti itu ya. Yang pertama adalah berkurang 50%, ya. Yang kedua mereka cenderung menarik diri ya karena merasa pendengarannya berkurang ya. Kemudian mereka mungkin dengar ya tapi tidak paham. Ya, itu seperti itu. Nah, kemudian yang lain yang perlu kita sadari adalah orang yang usianya lanjut itu ya juga sensitif atau peka terhadap suara yang cenderung keras ya. Ini ya. Nah, ini juga tidak boleh ya kita ngomong terlalu keras. Jadi ngomongnya juga sulitnya kita ngomong terlalu pelan
tidak mendengar, tapi kalau terlalu keras mereka jadi sensitif, dia tidak bisa mendengar. Nah, itu yang harus diperhatikan ya. Jadi kalau disimpulkan ya, kalau kita bicara dengan orang usia lanjut itu selain ngomongnya tadi ya, yang di atas itu juga harus ngomongnya tidak boleh terlalu keras dan tidak boleh terlalu pelan. Ini karena apa? Karena kalau terlalu pelan tidak mendengar, kalau terlalu keras mereka sensitif terhadap suara yang mempunyai frekuensi yang tinggi. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah strateginya adalah kita memposisikan jarak dengan orang yang usianya lanjut itu 3 sampai 6 3 sampai 6 langkah ya. Jadi 3 sampai 6 langkah kira-kira. Jadi tidak boleh terlalu dekat dan tidak boleh terlalu jauh. Jadi kita tidak, dan jangan sekali-sekali ya, walaupun mereka itu kesannya tidak mendengar, itu ngomongnya kita itu tepat di telinga mereka. Itu malah justru nggak boleh ya. Karena kalau kita ngomongnya tepat di telinga mereka, ya, didekatkan di telinga, itu akibatnya mereka jadi sensitif karena suara kita frekuensinya terlalu tinggi, yaitu ya, itu triknya ya. Jadi triknya untuk orang yang usia lanjut itu jaga jarak sekitar 3 sampai 6 kaki ya. Sekitar 3 sampai 6 kaki. Jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh, dan jangan langsung ya, mulut kita atau suara kita itu tepat di telinga mereka. Kemudian ini yang agak sulit ya, kalau kita bicara dengan orang usia lanjut ya, kita harus tahu ya, apakah telinga kanan atau telinga kiri yang lebih peka ya. Memang itu tidak gampang ya. Usahakan kita bicaranya pada posisi telinga yang lebih bisa mendengar. Kan kadang-kadang orang usia lanjut itu telinga kanannya atau salah satu dari telinga kirinya ya yang lebih peka ya. Tidak sama kemampuan mendengarnya. Ada yang telinga kanannya lebih peka, ada yang telinga kirinya lebih peka, itu tidak sama. Sehingga kita harus ngerti, oh ternyata ini orang ini telinga kanannya yang lebih bisa mendengar dibanding telinga kiri. Itu triknya yang ketiga itu. Jadi trik pertama jaga jaraknya dijaga ya. Kemudian trik kedua, jangan langsung dekat dengan telinga mereka. Kemudian kita ngomong pada sisi telinga yang lebih bisa mendengar ya. Jadi kalau telinga kiri ya kita posisinya akan di sebelah kiri ya, kalau telinga kanan kita posisinya akan di sebelah kanan. Kemudian yang lain adalah pada beberapa orang yang usianya lanjut ya, usahakan suaranya itu justru agak pelan ya, lower tone ya di sini, agak pelan, jangan terlalu keras. Kemudian diperlambat ya, di slow your rate. Jadi kita ngomongnya itu diperlambat. Itu yang kedua ya, itu mengenai hearing ya. Kemudian yang ketiga itu adalah ngomongnya, bagaimana cara ngomongnya. Ya, jadi kadang-kadang orang yang usianya lanjut itu ya, ngomongnya itu tidak jelas ya, speech impairment yang ngomongnya tidak jelas. Ya. Ini juga harus diperhatikan ya. Jadi orang yang omongannya tidak jelas itu tidak hanya usia lanjut ya, dikatakan misalnya karena memang keturunan ya, kemudian karena kecelakaan yang bisa ya, karena sakit tertentu. Ya. Nah, biasanya kalau orang usia lanjut itu menderita Parkinson ya, penyakit Parkinson ini ngomongnya tidak jelas ya. Atau mungkin cerebral palsy ya, atau multiple sclerosis, itu adalah penyakit-penyakit yang menyebabkan ngomongnya itu tidak jelas. Ngomongnya itu nggak bisa dipahami. Nah ini juga menyulitkan ya. Atau orang kena stroke, ya. Itu juga menyulitkan. Ya, ini memerlukan cara ya, bagaimana kalau kita ngomong dengan orang yang usia lanjut atau orang yang punya penyakit tertentu, sehingga kalau ngomong tidak jelas. Ya, jadi mungkin Anda pernah ya ketemu dengan orang yang habis kena stroke ya. Mereka ngomongnya pasti tidak sama sekali tidak enak didengar ya,
tidak bisa dipahami ngomongnya, kecuali keluarganya. Nah itu, kemudian, nah ini triknya itu sederhana ya, kalau kita bicara dengan orang yang ngomongnya tidak jelas, ya akhirnya pakai tulisan. Jadi kita komunikasinya lewat tulisan. Kita nulis, terus mereka juga nulis ya. Ya mungkin kalau teknisnya, kalau yang modern itu pakai pad ya. Pad itu adalah seperti tablet. Jadi nulisnya itu pakai pad. Itu yang ketiga ya. Jadi kita ketemu dengan orang yang usia lanjut yang ngomongnya tidak jelas. Kemudian apasia. Ya. Apasia ini adalah kelainan ya, di mana orang itu lebih parah ya ini dibanding dengan ini ya, speech ya, dengan ngomong itu dia lebih parah. Orang yang terkena afasia ini biasanya orang yang habis terkena stroke ya juga, selain orang yang usia lanjut tadi. Bahkan kadang-kadang mereka orang yang afasia itu tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara sama sekali. Itu kemudian orang yang afasia ini ya itu mungkin bisa mendengar ya, selain karena usianya lanjut ya, pendengarannya itu mungkin normal. Jadi orang yang afasia itu kelihatannya dijak ngomong nggak bisa ya, tapi dia itu bisa mendengar. Itu kemudian ini orang yang afasia itu juga mungkin dia itu ngerti kalau dijak ngomong ya, ngerti tahu, tapi dia itu merasa frustasi karena mau ngomong itu susah ya. Dia itu tahu yang dibicarakan orang dan tahu apa yang mau diomongkan, tapi nggak bisa melakukan. Ini lebih parah dari stroke tadi ya, dari speech tadi, sehingga merasa frustasi. Sehingga kalau kita ketemu dua orang yang afasia ini, kita jadi lama anunya ya. Kita jadi lama memberikan informasi. Ya. Jadi ini memang yang paling parah ini afasia ini ya. Kemudian orang yang afasia ini juga tidak bisa membaca ya. Jadi ini memang dari beberapa hal tadi yang afasia ini yang berat. Ini kemudian contoh-contoh orang yang afasia itu adalah orang selain orang usia lanjut ya. Itu orang yang menderita penyakit lupus yang parah ya. Bahkan ini diceritakan orang yang afasia itu tidak bisa menghitung ya. Sampai 10 ya. Bahkan lupa hari ya. Jadi saya dulu pernah yang ketemu dengan pasien afasia ini dites oleh dokter saraf ya. Jadi ada orang yang menderita penyakit lupus ya, sudah parah ya, sudah terminal ya. Disuruh menghitung sampai 10 itu dia lupa. Padahal umurnya baru 30 tahun. Kemudian dia ditanya hari ini hari apa, dia nggak ngerti, ya, dia nggak ingat hari ini hari apa. Kemudian ditanya hari disuruh mengurutkan hari Senin sampai Sabtu juga lupa ya, tidak ingat. Itu adalah ciri-ciri orang afasia. Nah, berat ya kalau kita ketemu dengan orang yang afasia ini memang berat. Nah ini apa namanya? Kalau ngomong dengan orang-orang yang ini memang lebih sulit ya. Jadi diajak ngomong nggak bisa. Jadi kita harus benar-benar di sini pasien ya, sabar ya. Disuruh baca nggak bisa ya, disuruh ngomong nggak bisa ya. Orang yang afasia ini memerlukan perhatian khusus. Ya, kemudian yang ketiga adalah pasien yang mempunyai pasien penyandang disabilitas. Pasien penyandang cacat atau disabilitas. Nah, orang yang cacat itu kan banyak ya. Banyak orang yang menderita cacat. Nah, prinsipnya kalau kita bertemu dengan orang yang cacat ya, mungkin kakinya cacat atau tangannya cacat. Prinsipnya kita jangan menganggap mereka itu cacat. Ya, jadi anggap aja kita ketemu dengan orang normal.
Jadi ini ya, ini triknya ya, kalau kita ketemu dengan orang cacat, ya jangan menganggap mereka itu cacat, tapi anggap aja mereka itu orang normal. Kemudian yang kedua ya, kita harus sering-sering komunikasi dengan pendampingnya atau caregiver ya, pendamping. Jadi biasanya orang cacat itu punya pendamping ya, mungkin saudaranya gitu ya, mungkin atau mungkin anaknya gitu. Yang kita harus ngomong dengan pendampingnya ini kalau memberi informasi tentang obat. Ya. Misalnya orang yang cacat ya karena kecelakaan ya, sehingga kakinya mungkin diamputasi dan sebagainya, itu kita ngomongnya juga tidak harus langsung ke orangnya, tapi bisa lewat pendampingnya atau caregiver. Jadi triknya itu ya kalau untuk orang cacat. Dan sekali lagi jangan menganggap orang cacat ya, anggap aja mereka orang normal. Kemudian ini ya, ini juga sebenarnya hampir mirip ya dengan orang cacat, adalah orang yang memakai kursi roda, ya, memakai kursi roda. Nah, yang pertama kalau kita ngomong dengan orang yang memakai kursi roda ya, itu jangan posisi kita itu jangan berdiri, ya di sini ya triknya, jangan berdiri. Jadi dia itu kan posisinya kan duduk ya, pakai kursi roda. Kita jangan berdiri terus bicara itu jangan. Tapi kita harus memposisikan kepala kita sama dengan kepala mereka. Ya. Jadi kalau di sini lebih dijelaskan lagi, kita ngomongnya itu pada posisi mata yang sama, ya, ketinggian matanya sama dengan mereka. Jadi kita itu mungkin ikut-ikut, ya agak jongkok ya. Jadi yang pertama adalah itu triknya. Jadi kalau kita ngomong dengan orang yang pakai kursi roda, ya, posisi kita itu disamakan ya, kepalanya, ya, tingginya disamakan. Tergantung ya, mungkin bisa jongkok ya, mungkin atau mungkin sambil agak membungkuk. Ini ya, ini triknya. Ya. Kemudian untuk bicara dengan orang yang apa namanya itu, pakai kursi roda ya. Itu yang kedua itu adalah apa namanya, jaraknya itu diperhatikan ya, jarak dengan mereka itu diperhatikan. Jadi di sini itu dikatakan kalau bisa agak dekat, gitu ya, kalau bisa ya, agak dekat. Jadi jarak diperhatikan. Kemudian yang ketiga triknya adalah pahami isyarat-isyarat nonverbal. Jadi mungkin dia nggak paham, itu kita harus ngerti ya. Kita harus memahami isyarat nonverbal mereka. Jadi saya ulangi ya, untuk orang yang pakai kursi roda, kita pertama harus memposisikan mata kita itu sejajar atau kepala kita sejajar dengan mereka dengan cara agak membungkuk ya, mungkin bisa jongkok dan sebagainya. Yang kedua, usahakan ya agak dekat ya ngomongnya ya dengan mereka ya, jarak kita agak dekat ya. Dan yang ketiga, perhatikan ya, benar-benar perhatikan dia itu paham apa enggak ya, atau mau bertanya, itu kita harus memperhatikan. Itu namanya isyarat nonverbal. Itu mengenai orang yang komunikasi dengan orang yang memakai kursi roda. Ya. Kemudian komunikasi dengan pasien-pasien yang dirawat di rumah. Pasien-pasien yang dirawat di rumah. Jadi orang-orang yang mempunyai penyakit berat ya, stroke misalnya ya, penyakit jantung, itu banyak yang dirawat di rumah. Kanker itu banyak yang dirawat di rumah. Jadi kadang-kadang kita sebagai tenaga farmasi harus komunikasi dengan mereka ya di rumah ya, menjelaskan atau menginformasikan dengan mengenai obat. Kemudian ini hampir sama dengan tadi ya. Yang pertama, kita harus lebih banyak komunikasi dengan pendampingnya ya, atau keluarganya. Dan yang kedua ya, kita harus lebih banyak ya menggunakan komunikasi tulisan. Jadi
untuk triknya ya, kalau kita mempunyai pasien yang dirawat di rumah ya, kemudian kita harus menjelaskan tentang obatnya. Yang pertama adalah kita komunikasi aja dengan pendamping ya, pasien itu ya, atau caregiver. Yang kedua, usahakan komunikasi lebih banyak dengan komunikasi tulisan. Ya, jadi kalau zaman sekarang mungkin pakai WhatsApp ya. Kalau zaman dulu mungkin pakai email ya. Di sini disediakan pakai email. Jadi komunikasi itu komunikasi tidak langsung ya, komunikasi secara daring. Kalau kita mempunyai pasien yang dirawat di rumah ya. Nah, kemudian pada kondisi tertentu ya, kita harus mendatangi rumah mereka ya. Ini kondisi dalam tanda petik terpaksa. Nah, kalau misalnya contoh ya, pasien-pasien yang menerima infus ya, atau pasien-pasien yang menerima obat-obat inhaler ya, itu kita harus menjelaskan ya di rumah. Kita harus mendatangi mereka. Tapi secara umum ya, untuk pasien-pasien yang dirawat di rumah, kita komunikasinya lebih banyak dengan komunikasi tulisan ya, yang kedua kita harus lebih banyak komunikasi dengan pendamping mereka. Itu triknya. Kemudian yang lain adalah pasien terminal ya. Pasien terminal itu maksudnya pasien yang sudah tidak punya harapan hidup ya, seperti itu ya. Jadi orang seperti ini itu sudah tahu ya kalau dia itu umurnya tidak panjang ya, sudah tahu, keluarganya juga sudah tahu. Nah, orang-orang seperti ini kan terus jalan pikirannya itu kan berbeda dengan kita. Berbeda dengan kita. Contohnya pasien kanker ya. Pasien kanker. Pasien kanker itu harapan hidupnya kan pendek. Mungkin sudah tahu dia kalau dia harapan hidupnya mungkin cuma 2 bulan dan sebagainya. Nah, ini kalau kita ngomong dengan orang seperti ini juga harus hati-hati ya. Dengan orang-orang yang terminal, pasien terminal. Ya, sekali lagi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menderita penyakit yang harapan hidupnya sudah nggak ada. Kemudian yang pertama triknya adalah ini ya. Triknya adalah kita harus mengetahui ya, bahwa kita harus mengetahui ya, dan kita menghindari komunikasi yang tentang kematian ya. Jadi jangan ngomong tentang mungkin dia meninggalnya, harapan hidupnya, dan itu jangan bicara tentang itu. Ya, itu yang pertama triknya ya. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, kita harus selalu komunikasi dengan keluarganya ya, caregiver-nya tadi ya, atau temannya. Jadi ini yang penting ya. Jadi kita tidak hanya komunikasi dengan orang yang bersangkutan ya, tapi juga harus komunikasi dengan keluarganya. Keluarganya berarti kalau lebih dari satu orang ya. Itu mengenai orang yang menderita penyakit terminal. Jadi orang-orang yang menderita penyakit terminal itu mendapatkan pengobatan paliatif. Ya, namanya pengobatan paliatif. Pengobatan paliatif itu adalah pengobatan yang digunakan untuk mengurangi rasa sakitnya biasanya. Ya. Mengurangi nyeri misalnya. Jadi pada pasien kanker ya, mungkin pengobatannya itu pengobatan paliatif. Ya. Agar pasien itu merasa nyaman ya. Atau mungkin diberi obat untuk obat tidur ya, mungkin bisa juga. Itu namanya pengobatan paliatif. Jadi tidak menyembuhkan penyakitnya, hanya untuk membuat pasien itu merasa nyaman. Nah, untuk bisa komunikasi dengan orang-orang yang menderita penyakit terminal ya, memang membutuhkan kemampuan yang kuat, ya, kemampuan komunikasi yang kuat, ya. Keterampilan komunikasi yang kuat. Ya, jadi sebagai farmasi kita harus benar-benar profesional, ya, kemudian bisa berbicara profesional ya, dan tidak emosional untuk berinteraksi dengan pasien-pasien yang menderita penyakit terminal. Ini penyakit terminal menjadi perhatian kita ya, memang sulit. Jadi, karena mereka juga sudah nggak punya harapan hidup ya.
Dan obat-obatnya itu hanya obat-obat paliatif saja. Ya. Obat-obat paliatif itu obat-obat yang digunakan untuk membuat mereka merasa nyaman. Ya. Misalnya obat tidur, ya, obat nyeri, dan sebagainya. Itu mengenai. Nah, kemudian bagaimana cara kita komunikasi? Ya. Untuk triknya itu kita menggunakan pertanyaan terbuka ya. Jadi kalau kita ketemu dengan orang yang menderita penyakit penyakit terminal ya, kita menggunakan pertanyaan terbuka. Ya. Misalnya, bagaimana kegiatanmu hari ini? Ya. Kemudian menurut pendapatmu apa sekarang yang sedang kita pikirkan? Jadi pertanyaannya terbuka ya. Jadi pertanyaannya yang akan menstimulasi dia untuk menjawab ya, secara bebas ya. Yang paling gampang adalah apa yang Anda kerjakan hari ini, itu paling mudah. Itu triknya ya. Selain itu kita juga memang harus benar-benar profesional. Kemudian di sini juga dikatakan ya, bisa juga kita mengatakan seperti ini ya. Saya tidak tahu ya apa yang terbaik yang bisa saya berikan kepada Bapak atau Ibu. Kemudian di sini juga bagaimana, apakah apa yang bisa saya bantu. Jadi selain pertanyaan terbuka ya, kita juga mengatakan bahwa saya tidak tahu apa yang terbaik yang bisa saya berikan, ya saya bantu. Ya. Kemudian di sini juga dikatakan lagi, ya, bagaimana saya bisa membantu Anda, ya, bagaimana saya bisa membantu Bapak dan Ibu. Jadi itu komunikasi standar dengan orang yang kena penyakit terminal. Ya, jadi saya ulangi ya, untuk orang yang menderita penyakit terminal, ya, yang pertama membutuhkan strong communication, ya, profesional, ya. Yang kedua, triknya adalah berikan pertanyaan terbuka. Ya. Misalnya, bagaimana kabarmu? Apakah yang kamu kerjakan? Apa kegiatanmu hari ini? Ya. Dan yang ketiga, ya, kita juga bisa mengatakan, saya belum tahu ya apa yang terbaik yang bisa saya lakukan ya, kepada Bapak atau Ibu. Bisakah Bapak dan Ibu mengatakan ya, apa yang bisa saya bantu? Itu seperti itu ya, itu beberapa trik ya mengenai komunikasi dengan orang yang mempunyai penyakit terminal. Ya. Kemudian kesimpulannya ya, kesimpulannya adalah komunikasi dengan orang-orang yang menderita penyakit terminal ya sangat penting ya. Jadi komunikasi dengan pasien dan keluarga itu sangat penting. Ya. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah menganggap ya hidupnya itu hanya pendek ya, mungkin hanya beberapa bulan. Kemudian ini ada lagi ya pasien AIDS ya atau pasien HIV. Ini juga hampir sama sebenarnya dengan pasien terminal ya. Karena orang yang kena penyakit HIV itu juga harapan hidupnya itu juga tidak panjang sebenarnya. Cuman bedanya kalau orang yang terkena HIV ini, mereka sudah mendapatkan stigma yang buruk di masyarakat, ya, pandangan yang buruk. Ya. Jadi orang yang terkena HIV itu sudah dianggap orang yang negatif ya oleh masyarakat. Itu bedanya itu. Ya. Jadi untuk itu kita juga harus menganggap mereka itu orang, jangan dianggap mereka itu orang yang yang bermasalah ya, jangan dianggap seperti itu. Ya. Ini ya itu bedanya. Jadi hampir sama ya orang HIV itu, ya orang yang terkena itu dengan orang yang mempunyai penyakit terminal ya, cuman bedanya orang yang terkena HIV ini ada tambahan beban ya, yaitu beban bahwa mereka itu oleh masyarakat dianggap orang yang atau kelompok orang yang tidak baik ya, stigma negatif. Ya, tetapi memang ya perbedaan yang lain adalah orang yang terkena penyakit ini mungkin harapan hidupnya lebih panjang dibanding dengan orang yang
terkena kanker. Jadi memang ada bedanya. Tapi intinya mereka itu juga diperlakukan hampir sama dengan orang yang mempunyai penyakit terminal. Itu mengenai orang yang terkena AIDS. Dan yang terakhir adalah komunikasi dengan orang yang menderita penyakit kejiwaan atau penyakit mental. Nah, orang yang menderita penyakit kejiwaan atau penyakit mental ini, ya itu sulit diajak komunikasi memang ya. Jadi orang misalnya terkena penyakit depresi berat misalnya, itu termasuk orang yang menderita penyakit kejiwaan. Nah, kemudian ini triknya ya hampir sama dengan tadi, yaitu menggunakan pertanyaan terbuka. Nah, yaitu apa? Yang pertama, kalau kita bicara dengan orang yang mendapatkan atau orang yang menderita penyakit mental, pertanyaan adalah pertanyaan seperti ini. Apa yang dikatakan oleh dokter tentang obat yang sedang Anda minum? Ya, itu pertanyaannya seperti itu. Jadi kita tidak boleh mengatakan ini obat ini, ya, misalnya tidak. Tapi apa yang dikatakan oleh dokter mengenai obat yang Anda minum, itu pertama. Itu. Kemudian yang kedua adalah kita selalu menggunakan pertanyaan terbuka, ya, pertanyaan terbuka. Kemudian yang ketiga, untuk komunikasi dengan mereka kita juga menggunakan brosur, ya, informasi tertulis, ya, mengenai obat-obat psikotropik, ya, obat-obat saraf yang mereka pakai. Itu harus dilakukan, ya, itu ya, itu mengenai komunikasi dengan orang yang menderita penyakit kejiwaan, ya, saya ulangi ya, untuk orang yang menderita penyakit kejiwaan, ya, pertanyaan itu adalah selalu pertanyaan terbuka, ya, hampir sama dengan tadi. Ya. Kemudian pertanyaannya adalah kita tidak boleh, ya, untuk mengatakan ini obat ini itu enggak, tapi kita harus menanyakan apa yang dikatakan dokter tentang obat yang Anda minum, itu seperti itu. Kemudian usahakan informasinya itu juga tertulis, ya, written information. Ya, saya kira itu ya untuk materinya, ya, mungkin materinya agak panjang, ya, agak panjang.